Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan hari ini dengan judul Hidup sebagai Orang Asing. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau percayakan kepada kami. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sirami kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Ezra pasal yang pertama. Ezra pasal yang pertama ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang-orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita membaca, merenungkan, serta melakukannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu bangsa Yehuda dibuang ke Babel dan sekarang di pasal ini di bawah kepemimpinan Raja Kores mereka diizinkan kembali pulang ke Yerusalem. Dari ayat yang sudah saya bacakan, ada orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk berangkat pulang. Mengapa? Karena realitanya tidak semua orang Yehuda yang ada di Babel itu ingin kembali pulang ke Yerusalem. Pada akhirnya orang-orang yang pulang itu semua yang dicatat di pasal 2. Bapak Ibu, saudara-saudara boleh membacanya di Alkitab masing-masing. Saudara, di luar semua ini ada juga yang tidak mau pulang. Kenapa banyak yang tidak mau pulang? Karena memang sebenarnya pusat kota atau ibu kota yang paling maju dan berkembang ekonomi dan sebagainya adalah Babel. Sedangkan Yerusalem yang kita tahu adalah kota yang telah hancur dan bukan pusat perekonomian. Saudara, coba kita bayangkan. Saudara dan saya adalah orang-orang generasi kedua dan ketiga dari kakek nenek kita yang sebelumnya dari kota-kota yang kecil. Kita pun sebagai generasi kedua, ketiga tinggal di Jakarta lalu disuruh pulang kembali ke kampung halaman kakek nenek kita. Pertanyaannya, ada berapa banyak di antara kita yang mau? Tentu akan susah, bukan? Apalagi kita kalau sudah mempunyai usaha, pekerjaan yang baik, nyaman di tempat yang sekarang dan sebagainya. Kira-kira seperti ini alasan dari beberapa bangsa Yerusalem yang tidak mau pulang. Saudara, tetapi realitanya ada yang Tuhan gerakkan hatinya untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Mereka yang bersedia pulang inilah yang namanya dicatat di dalam firman Tuhan. Di luar dari itu saudara, orang-orang lain yang sudah nyaman dan tidak mau pulang, mereka itu adalah orang-orang yang tidak tercatat namanya di dalam firman Tuhan. Dan saudara, sebenarnya ini adalah gambaran juga untuk kehidupan kita. Sejujurnya di dunia ini berapa banyak di antara kita yang sebenarnya sudah terlalu nyaman di dunia dan kita sebenarnya tidak mau pulang ke rumah hadirat Bapa di surga. Kita merasa di sini adalah rumah kita, bukan yang di sana adalah rumah kita. Pertanyaannya untuk kita refleksikan bersama-sama. Apakah kita merindukan kepulangan kita kepada Tuhan? Atau kita sudah terlalu nyaman dengan keseharian kita? Tentu itu bukan berarti kita mau cepat-cepat mati ya saudara. Tetapi saudara, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk memikirkan, mengajak kita untuk refleksi kembali. Apakah kita, apakah saya, apakah saudara menjalani keseharian ini seakan-akan dunia adalah rumah kita?
atau dengan penuh kesadaran saya dan saudara menjalani keseharian di dunia ini sebagai orang asing? Mari saya mengajak saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama mengucapkan doa sesuai dengan teks yang ada di layar saudara masing-masing. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, berkati kami dengan hati yang selalu merindukan Engkau, sehingga dalam keseharian kami di dunia ini, apapun situasi yang kami hadapi, terkhususnya situasi yang sulit dan tidak ada jalan keluarnya, kami dikuatkan akan pemahaman bahwa menjalani keseharian di dunia ini, kami sebagai orang asing. Amin. Soli Deo Gloria.